bikin 2 part guys, karena menurut gue kepanjangan. Kalau disatuin tuh bisa 1 jaman lebih. Nah kemarin gue cut, terus gue istirahat, makanya malam ini ada kesempatan gue lanjutin lagi gitu. Saat itu banyak banget janji gue yang gak kesampaian gitu, yang mana nyekolahin adik gue setinggi-tingginya ya, meskipun mereka udah lulus SMA sekarang, tapi belum pada kuliah gitu, dan itu masih tanggung jawab gue. Sedih pasti, sakit hati ya, merasa kecewa, merasa Tuhan gak adil ya, kata gue bilang itu adalah salah satu titik terendah dalam hidup gue gitu. Dan saat bokap meninggal juga gue memutuskan untuk mengakhiri hubungan gue yang mungkin berjalan hampir 4 tahunan deh kalau nggak salah. Dan saya ingat gue tabungan gue tuh udah lumayan banyak sama dia, tabungan yang menuju ke arah yang lebih serius gitu. Yang sering terjadi masalah ya itu juga gitu. Tabungan kita tuh sering kepake sama hal-hal yang urgent gitu. Akhirnya kita cekcok, sering ribut, ya ujung-ujungnya ya kita diem-dieman gitu. Yang paling bikin gue sedih adalah ketika bokap meninggal, terus dari hari pertama sampai 40 hari itu dia gak pernah datang. Adik gue sempat bilang ke gue, dia bilang, bapak tuh terakhir tuh nanyain si Teteh kemana gitu, karena bokap tuh sayang banget sama dia gitu. Jadi udah kayak anggap anak sendiri gitu. Ya jadi gue tuh agak sedikit kesal juga gitu, kenapa ya kalau misalkan hubungan kita sudah berakhir ya nggak apa-apa gitu, tapi seenggaknya lu hargain bokap gue gitu. Tapi ya gimana ya, saat itu gue stres, bingung mau ngapain, terus gue jadi ngerasa anak yang paling gak berguna, menjadi anak yang paling bodoh gitu. Bahkan dulu tuh bokap kan dia kerja di sawah borongan gitu. Gue waktu libur hari Minggu, terus gue suruh nganterin makanan ke bokap ke sawah gitu. Pas ke sawah itu bokap tuh lagi ngobrol sama Pak Haji sama anaknya. Terus pas gue datang mereka pulang gitu. Terus gue tanya sama bokap, Pak itu yang anak cowok siapa? Oh itu anaknya Pak Haji, dia arsitek. Oh pokoknya kerjaannya bagus lah gitu. Terus bokap gue nyeletuk, wah alamun bisa gawe kos gitu keren gitu. Kalau bahasa Indonesia kalau bisa kerja kayak gitu keren gitu. Ya doain aja Pak, mudah-mudahan ada kesempatan dia terus bisa kerja kayak gitu, bisa bikin bangunan, bisa bikin gambar sendiri, terus bisa jual gambar ke orang lain dapat uang gitu. Terus waktu gue kerja di proyek itu ada kesempatan yang gue menggambar, ada kesempatan yang gue belajar drafter, gue belajar engineering. Dan gue sampai bilang sama direktur utamanya Pak Andi gitu, Pak saya pengen les gambar kata gue. Terus dia mempersilahkan itu dan gue belajar gitu. Dan ketika proses itu berjalan, gue pengen fokus di engineering. Bokap tuh nggak ada, bokap tuh keburu wafat gitu, keburu meninggal. Dan gimana ya, ketika kita sedang mengejar sesuatu untuk menunjukkan kepada orang lain, apalagi orang tua kita, terus tiba-tiba proses itu belum kesampaian tapi orang tua kita keburu diambil, itu rasanya gimana? Makanya rasanya ya nggak enak lah pokoknya. Makanya menurut gua ketika kalian ingin mengejar sesuatu, pastikan itu keinginan lu, bukan keinginan orang lain. Karena sampai sekarang gua tuh kalau misalkan lihat laptop yang model yang gue punya dulu, gue tuh sampai nggak tahu gemetaran aja gitu badan, kayak tiba-tiba inget bokap gitu. Dan gue sampai sekarang kalau ada laptop yang sama kayak punya gue dulu, gue tuh nggak mau pegang gitu sampai segitunya. Karena gue tuh mengejar sesuatu yang ingin gue tunjukkan sama bokap, tapi bokap tuh keburu nggak ada gitu. Jadi gue tuh kayak seakan-akan lihat barang itu tuh nggak mau lihat, nggak mau pegang gitu. Dan gue saat itu emang benar-benar down banget, benar-benar ngerasa ngapain sih gue hidup gitu. Dan gue curhat ke beberapa teman gue untuk meringankan beban gue, tapi yang ada malah
gue baru bilang A, baru bilang B, mereka udah ya masa lu tuh belum seberapa, gue dulu tuh lebih gini bla bla bla. Sebenarnya gue tuh gak pengen denger itu, gue tuh cuma pengen didengar aja sebenarnya, cuman agak susah banget nemuin teman ngobrol yang agak yang ngeklop gitu. Makanya kenapa gue bikin konten Asmara Fana itu, ketika kalian tidak ada teman yang benar-benar bisa dengerin lu bisa curhat ke gue lewat DM IG gitu. Dan sampai dulu tuh gue pernah punya temen namanya David, dia satu kerjaan sama gue, cuma beda PT. Gue kerja di kontraktor, cuman kan ada subkon-subkonnya lagi ya. Dan subkonnya itu ya salah satunya pekerjaannya si David gitu. Dan si David ini Kristen. Setelah 1 minggu bokap meninggal, gue berangkat kerja lagi, terus makan siang gue makan sendiri di kantin gitu. Karena itu hari Sabtu setengah hari gitu, udah ada yang lain udah pada pulang, gue mutusin untuk stay di kantin gitu. Terus dari belakang tuh nunggur gue si David tuh nepuk pundak gue, bro apa kabar kata dia gitu. Terus ya baik. Terus dia nunggur, sorry ya bro, waktu bokap belum meninggal gue nggak bisa kesana kata dia. Oh ya nggak apa-apa. Terus dia nanya, gimana perasaan lu sekarang? Terus ya, perasaan gue atau gue gitu, ya gimana perasaan lu sekarang kata si David ya. Terus ya akhirnya gue cerita pelan-pelan, tapi ujung-ujungnya seingat gue tuh 12:30 siang sampai asar gue cerita, nggak berhenti sama dia. Dan dia tuh menyimak banget omongan gue, nggak pernah sekalipun dia motong omongan gue. Dan sampai gue bilang, Fit, lu nggak bosan dengerin cerita gue? Nggak bosan gue. Kalau misalkan lu mau sholat dulu terus kesini lagi, ya mau cerita lagi nggak apa-apa, gue dengerin gitu. Terus kata gue, enggak, gue mau langsung pulang, gue mau naik kereta tengah-tengah gitu. Terus ya udah, hari itu berlalu gitu aja sampai Senin gue masuk lagi, ketemu si David lagi, bahas kerjaan. Terus gue dikasih buku yang gak ada sampulnya, jadi bukunya tebel, terus gak ada sampulnya. Terus gue nanya, Fit, ini buku apaan? Kata gue. Terus dia bilang, ya lu baca aja nanti. Terus gue nyeletuk, lu mau kristenisasi gue, Fit? Terus dia ketawa, gila lu. Ya gue juga tahu agama lu ya buat lu, ya agama gue buat gue gitu. Gue tuh gak suka, gue tuh ada buku bagus ya lu baca aja. Terus kata gue tuh gak suka baca buku, Fit. Gue tuh kalau komik gue seneng, tapi kalau gue baca buku gue gak suka, kata gue gitu. Terus dia bilang, ya lu baca aja, pokoknya kalau lu seneng baca aja gitu. Ya akhirnya buku itu sempat gak pernah gue baca gitu, sampai pada akhirnya gue pulang ke Bogor hari Sabtunya, tapi gue gak bawa kendaraan, gue naik kereta. Terus gue lupa bawa powerbank gue masih di kantor gitu. Dan baterai gue 15%. Saat itu gue keep buat nanti di stasiun Bogor gue naik Gojek tuh buat pesen itu, buat order gitu. Dan gue tuh selingkup di kereta tuh mau ngapain, gue tidur gak bisa gitu kan. Akhirnya gue inget buku dari si David gitu ya, yang pada akhirnya gue baca. Dan pada akhirnya gue tahu itu judulnya Filosofi Teras gitu. Terus baru berapa halaman gue baca, gue nelfon si David, ini buku kok ini ya penjelasannya gini. Terus gue nanya banyak banget. Terus si David bilang, lu beresin dulu bukunya, terus baru konsultasi sama gue, ngobrol sama gue. Dan buku itu merubah semua pemikiran gue sampai sekarang. Terus gue dikasih lagi buku judulnya Meditation kalau nggak salah, tahu karangan siapa gitu nggak tahu. Yang pasti buku-buku filsafat yang si David kasih ke gue gitu. Nah setelah baca buku-buku itu, saat gue membaca buku-buku tersebut, momen itulah gue percaya keberhasilan adalah hal yang harus gue wujudkan gitu saat itu. Dan gue lebih realistis atas apa yang dapat gue wujudkan dan apa yang tidak gitu. Gue sering baca buku-buku tokoh-tokoh terkenal di luar maupun di dalam negeri. Dan gue jadi suka cerita orang-orang yang berhasil mengejar mimpinya, orang-orang yang berhasil mengejar mimpinya, dan gue penasaran akan keberhasilannya, akan prosesnya seperti apa. Dan setelah gue baca buku Filosofi Teras ini, menurut gue sejauh yang gue baca ini nggak ada yang bertentangan sama agama yang gue anut ya, yaitu Islam gitu. Bahkan di luar sana banyak banget channel-channel yang ngebahas tentang pentingnya, bermanfaatnya buku ini gitu. Dan terakhir gue tahu buku ini ngajarin tentang filsafat gitu. Dan kalau kalian ngetik tuh di channel YouTube itu pasti udah muncul banyak banget channel-channel yang ngebahas
ya ilmu filsafat ini. Dan apa yang akan gue ceritakan ini mungkin ini sebagian beberapa lembar helai di buku itu yang bakal gue ceritain dan yang gue tahu gitu. Dan gue akan lebih senang ketika mendapatkan revisi dari kalian di kolom komentar gitu. Buku ini tuh ngajarin tentang stoikisme yang mana ini adalah ilmu filsafat yang berasal dari zaman Yunani kuno pada zaman pendudukan Romawi dan terus berkembang sampai sekarang gitu. Dan guru-gurunya pun macam-macam guys itu. Ada kaisar bernama Marcus Aurelius, pedagang bernama Seneca, dan ada budak yang bernama Epictetus. Setahu gue itu ya gitu. Dan yang sangat membuat gue antusias akan buku ini itu salah satunya tentang ngebahas tentang penguasaan diri, bagaimana kita tetap tenang dalam situasi apapun gitu. Dan itu relate sama gue karena saat itu emang mental gue lagi down, gue lagi bener-bener di bawah banget. Terus gue nemu buku ini tuh kerasa kayak tercerahkan lagi gitu. Dan di dalam stoikisme itu mendefinisikan hidup kita menjadi dua bagian, satu dimensi internal dan satu dimensi eksternal. Itu yang dinamakan dikotomi kendali. Dan apa itu dimensi internal dan apa itu dimensi eksternal, ini bakal gue bahas versinya gue gitu ya. Jadi mungkin agak acak-acakan ya, mohon dimaklum lah guys karena newbie gitu. Pertama dimensi internal. Dimensi internal itu adalah sesuatu yang berada dalam kendali lu secara utuh. Keinginan lu, etos kerja, komitmen, profesional lu, semua hal yang berada penuh dalam kendali lu secara utuh gitu. Jadi ya semua hal-hal itu tuh ada di dimensi internal lu. Dan yang kedua adalah dimensi eksternal. Dimensi eksternal adalah hal-hal yang berada di luar kontrol lu, hal-hal yang sama sekali nggak bisa lu kendaliin gitu. Ya contohnya takdir, kematian, jodoh, peristiwa, situasi, tindakan, atau perilaku orang lain terhadap kita gitu, pendapat orang lain atau responnya ketika lo melakukan sebuah aksi dan orang lain melakukan reaksi atas apa yang lo lakukan. Ketika gua membuat video, kalian itu komentar. Nah itu salah satu dimensi eksternal guys. Tapi kebanyakan masalahnya adalah kebanyakan dari kita pada umumnya menaruh faktor kepuasan dan kebahagiaan itu ada di faktor eksternal, yang mana sebenarnya itu nggak bisa dikontrol sama sekali gitu. Ya gue kasih contoh deh ya. Contohnya apa ya? Contohnya di dunia kerja deh ya. Dalam dunia kerja tuh lo berharap dapat promosi dan naik jabatan. Yang ada dalam kendali lo adalah kualitas kerja lo kan, dan waktu dan usaha yang lo lakukan gitu supaya lo bisa naik jabatan gitu. Dan lo juga harus memastikan bahwa kinerja dan hasil lo terlihat oleh atasan lo, oleh bos-bos lo. Yang tidak dalam kendali lo adalah apakah bos lo akan memilih lo untuk dipromosikan atau naik jabatan. Banyak banget faktor yang mempengaruhi hal tersebut gitu. Yang lo bisa pastikan gitu, lo hanya bisa berperilaku atau bertindak selaras dengan apa yang dibutuhkan agar lo dapat promosi gitu. Semakin lo mencoba mengendalikan apa yang ada di luar kendali lo akan frustasi, kecewa, atau bahkan sakit hati ketika yang terjadi di luar harapan lo gitu. Dan itu sering banget kejadian sama gue. Jadi menurut gue tetap berusaha dan bekerja sebaik mungkin, apapun hasilnya ya kita harus legowo gitu, harus lapang dada. Seorang stoik itu nggak bakal ngabisin tenaga dan waktunya sedikit pun untuk ngeluh gitu. Dia sadar dia punya kendali secara penuh dan memutuskan apakah dia mau sabar menunggu atau out pindah kerjaan gitu. Nah contoh kedua itu gue ambil dari kemarin karena ini habis lebaran haji dan banyak yang nikahan, banyak kondangan yang masuk ke gua gitu ya. Ada salah satu teman gue yang curhat dan ini seru nih, ini salah satu jadi contoh gitu.
ketika lu akan mengadakan resepsi pernikahan gitu ya, dan bentar gua benerin dulu mikirnya soalnya agak goyang. Nah, ketika lu ingin mengadakan resepsi pernikahan ya, lu pastinya akan mempersiapkannya secara detail kan. Lu akan mempersiapkan semuanya bakalan seperti apa jadinya, gimana akadnya nanti, di mana tempatnya, pakaian apa yang akan dipakai gitu, adat mana yang akan nanti disetujui kedua belah pihak, pakaian pengantin, undangan, ya pokoknya hal yang macam-macam itu udah pasti lu persiapkan kan gitu. Dan ketika acaranya selesai, ada tetangga lu yang nyeletuk tuh bikin sakit hati. Banyak banget kan lah yang kayak gitu tuh. Terus tiba-tiba lu stres, lu naik pitam, kesel, uring-uringan, dan ujung-ujungnya lu marah-marah gitu. Iya, ini yang sebenarnya adalah sisi eksternal lu gitu, yang nggak bisa lu ubah, dan sangat besar kemungkinan lu nggak bakal sampai pada kepuasan dan ketenangan yang lu inginkan gitu. Tapi ketika fokus lu alihkan, ketika ini agak mirip. Ketika fokus dulu alihkan ke dimensi eksternal, acaranya selesai dan berjalan baik-baik aja, acaranya lancar sesuai keinginan lu, dan lu tahu dari awal tendanya persis sama keinginan lu, apa yang bayangkan, undangannya persis apa yang lu inginkan, dan pokoknya sesuanya itu perfect banget. Gaun dan kemejanya pas di badan lu, lu bakal bahagia karena acara itu tercipta sesuai rencana lu dari awal gitu. Dan hasilnya lu akan lebih santai, lu bakal tenang menghadapi respon tanggapan orang lain terhadap lu, karena rasa puas lu itu adalah ketika acaranya terwujud sesuai dengan apa yang lu bayangkan sebelumnya gitu loh. Ngerti kan ya? Dan serunya stoikisme ini juga mengajarkan kita untuk merespon semua hal dengan rasionalitas gitu, dengan logika gitu. Artinya ketika lu mau melakukan sesuatu atau sebuah tindakan, atau lu mau ngomong apapun gitu, kita atau lu sudah berpikir bahwa apa saja kemungkinan terburuk dan apa saja kemungkinan terbaik ketika lu ngomong itu gitu. Jadi ketika lu membayangkan terlebih dahulu kemungkinan terburuknya dan kemungkinan yang bakal terjadi, kita akan lebih siap dan menerima lebih cepat gitu, dan lu akan lebih cepat bangkit gitu. Dan banyak banget contohnya yang gue alamin gitu, yang gue nggak tahu ilmu ini dan tiba-tiba gue stres, gue uring-uringan. Ntar guys, duduk gue nggak PW soalnya. Nah, gue lanjut ya. Jadi apa ya, ketika kalian merasakan perasaan yang kurang baik, sedih, kecewa, dikecewakan, sakit hati, disakiti, patah hati, ditinggalkan, stoikisme ini berfungsi agar kita dapat mengontrol diri kita secara penuh atas apa yang terjadi dalam hidup kita gitu. Dan gue dari dulu terbiasa tidak pernah mau menyalahkan siapapun atas apapun yang terjadi dalam hidup gue, siapapun yang menurut gue yang terjadi dalam hidup gue, ya udah emang itu yang terbaik yang dikasih ke gue gitu. Yang gue lakukan, yang harus gue lakukan adalah gimana caranya. Nah, yang harus gue lakukan adalah gimana caranya gue saat gue yang sekarang itu bisa lebih baik dari gue yang dulu gitu. Dan saat gue tahu ilmu stoikisme ini, gue juga jadi lebih realistis atas apa yang gue dapat realisasikan dan apa yang enggak gitu. Gue juga dapat melihat diri gue lebih dalam, skill apa yang gue kuasai dan skill apa yang nggak bisa kuasai, yang nggak gue kuasai. Skill yang gue kuasai itu gue perdalam gitu, tapi yang nggak gue kuasai itu ya gue buang jauh-jauh. Beda sama dulu, gue coba
gue mencoba segala sesuatu dengan berbekal rasa penasaran, tapi ujung-ujungnya berantakan. Ini seru nih, kemarin bulan-bulan kemarin tuh ada kejadian lucu. Gue tuh dari dulu seneng ngedit video, bikin video-video senja gitu, terus dimasukin kata-kata motivasi, terus gue posting. Terus ada salah satu teman gue tuh mau merit, cuman kalau fotografernya tuh tiba-tiba cancel karena ada urusan mendadak gitu. Terus dia nelpon gue, lu sering ngedit video ya? Iya, tolong bikinin undangan digital bisa nggak? Bisa, tapi gue nggak bakal sebagus profesional itu gitu. Terus ya udah nggak apa-apa, ini jadwal mepet. Terus dia nanyain budgetnya berapa, ya jangan udah nanya budget lah, lihat dulu kerjaan gue bagus apa enggak. Ya akhirnya gue kerjain sebisa gue dan mereka puas, dan gue ditransfer uang yang menurut gue nominalnya ngagetin gitu, gede banget. Dan sebenarnya kalian tuh harus fokus sama hal yang kayak gitu guys, karena gue sering banget ngalamin hal gitu. Dan 2 minggu kemarin tuh ada salah satu teman gue, dia habis cerai, terus dia curhat wah sampai pagi sama gue. Terus paginya itu jam 6 tuh anaknya nelpon, karena anaknya udah SMP gitu. Ya nanti dia anaknya tuh bilang gini di loudspeaker kan ke gue, ya nanti kalau aku ulang tahun aku tolong rayain ya, terus ada MC-nya, pokoknya nggak mau titik gitu. Terus dia nanya, lo bisa jadi MC nggak? Bisa, kata gue. Padahal gue juga orangnya gugupan gitu, tapi ya anak SMP ya gue bisa lah handle gitu. Akhirnya gue jadi MC di ulang tahun anaknya, dan setelah selesai gue ditransfer yang nominal bikin gue kaget gitu. Gue nggak matok berharga berapapun, tapi ujung-ujungnya wah emang ajaib, kata gue gitu. Ya menurut gue tuh kepahitan yang gue alami itu udah terjadi gitu. Menurut gue yang sudah terjadi ya udah terjadi gitu aja. Gue hanya mampu memperbaiki semampu gue hanya dapat berjuang semampu gue yang gue bisa, tapi hasil akhirnya kan di luar kendali gue gitu. Itu bukankah itu yang itu juga kan yang diajarkan agama kita hanya dapat berjuang dan berusaha semaksimal mungkin, tapi pada akhirnya ya Tuhan juga kan yang menentukan gitu. Gue sekarang lebih tenang menghadapi apapun masalah hidup gue, apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya. Gue sekarang lebih fokus mencari jalan keluar dari setiap masalah dibanding mencari siapa yang salah dan siapa yang benar gitu. Dan gue lebih bisa menerima ketika ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi gue gitu. Karena jujur 7-8 tahun lalu tuh gue adalah orang yang menurut gue ambisius gitu, orang yang haus akan pengakuan orang lain. Gue juga merasa gue mampu menghandle semuanya, gue mampu menafkahi keluarga gue dengan baik. Gue ngerasa dengan skill yang gue punya, gue mampu memberikan pendidikan yang layak buat adik-adik gue. Gue mampu memberikan pendidikan setinggi-tingginya buat adik gue, tapi pada akhirnya gue nggak bisa ngelakuin itu. Nah, berantakan. Akhirnya gue harus minta tolong sama saudara-saudara gue juga gitu. Banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan gue. Ujung-ujungnya gue stres, gue marah-marah, uring-uringan, dan gue rasa saat itu mental gue tuh lelah banget. Ketika ada orang yang ngasih wejangan sama gue, ketika ada orang lebih dewasa ngasih tahu ke gue, itu gue langsung nyolot. Lu mau ngasih tahu gue lebih pintar dari lu. Jadi kayak ketika ada orang ngasih tahu ke gue tuh gue langsung pasang badan, gak, gue bisa. Saran-saran tuh gak bakal masuk sama gue kayak gitu. Jadi gue tuh orangnya, kalau misalkan ada yang ngasih saran ke gue tuh jadi orangnya gue ngegas gitu. Ngapain lu ceramahin gue, lu nggak tahu hidup gue kayak gimana, kayak gitu. Sekarang gue nggak peduli orang mau bilang apa ya, mau bilang gue bodoh, mau bilang gue goblok, mau bilang gue tolol sekalian, gue nggak peduli. Selagi gue tidak melakukan hal yang merugikan orang lain, begitupun sebaliknya, gue akan lebih santai menanggapi hal-hal tersebut gitu. Karena gue sadar itu adalah hal di luar kontrol gue gitu, yang mana nggak bisa gue kendaliin gitu. Semakin gue sadar mana hal yang dapat gue kendaliin dan mana yang nggak bisa gue kendaliin, semakin gue tenang dan enjoy menjalani hidup gue sekarang gitu. Dan jujur, ketika lo bisa perlahan-lahan berhasil memindahkan kebahagiaan lu ke dimensi internal, kita akan lebih bisa merasionalkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup. Sekarang kebahagiaan gue tuh beralih ke hal-hal yang menurut gue tuh sepele banget,
yang dulu tuh gue anggap apaan sih gitu. Gue sekarang nggak pernah lagi membandingkan hidup gue dengan hidup orang lain. Ketika mulai lambat laun gue menjauhi dunia maya, bahkan di HP gue tuh sekarang cuma terinstall aplikasi seperlunya aja gitu. Itu ngebantu gue sekarang lebih bahagia ketika gue bisa bangun sebelum azan subuh dan ajak jogging nyokap gue gitu. Makanya sebenarnya gue bangun jam 6 tuh gue udah stres, udah bete gitu, karena gue tuh harus bangun jam 5, bahkan sebelum azan subuh gue harus bangun gitu. Gue bahkan sangat bahagia ketika gue dengar azan dimanapun posisi gue udah ada di masjid, gue udah di musola gitu. Dan gue sekarang bahkan cukup bahagia ketika gue bisa antara ponakan gue berangkat ngaji, berangkat sekolah, dan gue bisa sedikit ngasih uang jajan buat mereka. Gue tuh seneng banget gitu ketika mereka ada senyum sedikit, ada sedikit kesumringah gitu ketika gue kasih uang yang nominalnya dikit banget gitu. Gue tuh seneng banget gitu. Dan gue cukup bahagia ketika gue berangkat di pagi-pagi buta, terus gue pulang malam, terus gue ngitung receh dan sebagiannya gue kasih ke nyokap. Itu tuh ada kebahagiaan menurut gue tuh yang mungkin sebagian orang belum bisa ngerasain gitu. Dan fokus finansial gue sekarang mulai beralih. Yang dulu gue pikir ketika pengen punya banyak uang gue harus berangkat lebih pagi dan pulang lebih malam, ternyata itu salah gitu. Yang gue lakukan sekarang adalah meminimalisir pengeluaran gue seminim mungkin dan berusaha memperbanyak pendapatan gue, nggak hanya dari kerjaan pokok gue. Gue sekarang mulai belajar investasi, mulai belajar reksadana. Ya salah satunya gue ngoceh-ngoceh depan kamera ini ya untuk menambah cuan di dompet gue ya, meskipun nominalnya sekarang dikit banget, yang mudah-mudahan berprogres dan nambah banyak gitu. Dan semenjak gue baca buku-buku ini tuh gue mulai mendalami pemikirannya Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus, dan filsuf kenamaan lainnya gitu. Gue sekarang banyak baca buku tokoh-tokoh besar di Indonesia gitu, di luar juga banyak. Gue suka ketika orang-orang menceritakan keberhasilannya, mengejar mimpinya. Gue senang mereka menceritakan prosesnya. Dan menurut gue ketika kita berhasil melawan mood kita di pagi hari, itu salah satu bentuk kerja keras kita gitu. Karena kalau misalkan kita sama mood di pagi hari aja udah kalah ya, gimana kita mau ngelawan kerasnya hidup gitu. Dan itu yang gue tekankan sama adik-adik gue, kalau lu mau berangkat kerja lu nggak mood, lu harus lawan, kata gue gitu. Dan kita tahu ya, hidup kita itu apa ya, hidup kita itu sorry guys, hidup kita itu kebahagiaan sama kesedihan itu 10:1 ya. Jadi ketika kalian merasakan kebahagiaan itu pasti sisanya kesana kepahitan gitu, kesedihan gitu. Jadi ketika kalian merasakan kebahagiaan, rasakan sebagaimana mestinya gitu, karena setelah itu pasti bakalan banyak kesakitan yang datang gitu. Dan apa ya, untuk para tulang punggung di luar sana, para breadwinner di luar sana, atau para generasi sandwich di luar sana, apa ya, gue tahu kalian terkadang iri gitu ngelihat anak-anak seumuran kalian itu bisa nongkrong di kafe-kafe kekinian, bisa kongko hahaha bercanda gitu, sedangkan kita masih di kendaraan, di mobil atau di motor, dan masih harus mikirin gitu bayaran SPP adik, bayar listrik, bayar iuran kebersihan, padahal kita tuh udah capek banget. Ya gue rasain itu, gue paham akan situasi hal itu. Tapi perlu kalian tahu ya guys ya, Allah itu suka melihat perjuangan kita. Allah itu suka ketika melihat hambanya datang di 1/3 malam, menghinakan diri, memohon dikasihani, meminta belas kasihan, meminta dikuatkan. Ada makna yang indah menurut gue ketika kita dipaksa dewasa sebelum waktunya. Jadi ketika kita tiba-tiba hati kita patah gitu, bukan gara-gara kita gegabah, melainkan itu salah satu cara Tuhan untuk
menghindarkan kita dari orang yang salah gitu guys. Sebenarnya masih panjang celotehan gue, cuman ini dari tadi memori gue tuh ngasih tahu udah tinggal dikit gitu. Jadi ya menurut gue segitu aja lah ya guys ya, celotehan anak muda yang menuju tua ini gitu. Terlebih ada manfaatnya apa enggak ya terserah lah, ambil baiknya buang buruknya gitu loh. Terakhir ya apa ya, subscribe aja ya guys ya, karena ketika kalian subscribe mungkin ada iklan masuk ke channel gue, ada brand masuk, terus ada AdSense masuk gitu. Gue nggak munafik buat channel ini buat nambah pundi-pundi cuan gue gitu. Dan ketika ada uang masuk gitu, mungkin gue bisa menampilkan visualisasi yang lebih baik dari yang sekarang gitu. Segitu aja lah guys. Assalamualaikum. 5 waktunya jangan lupa.